Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Ferry Junaidi mengatakan voting pengambilan keputusan atas rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada sidang paripurna tidak sah. Menurut Ferry, aturan tentang syarat minimal pengambilan keputusan itu sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Peraturan Tata Tertib DPR pasal 284 ayat 1 yang disahkan pada September 2014. Berdasarkan tata tertib itu, keputusan paripurna RUU Pilkada baru sah bila disetujui setengah dari total 496 peserta yang hadir atau 248. Sementara dalam hasil voting Pilkada melalui DPR didukung 226 anggota DPR. Untuk membahas hal itu, kita akan membahasnya bersama Ferry Junaidi melalui sambungan telepon. Mas Ferry. Selamat sore Mas Rudi. Selamat sore Mas Ferry. Apa landasannya bahwa Undang-Undang Pilkada yang kemarin itu tidak sah menurut Anda? Iya, kita bisa melihat di peraturan DPR ya tentang tata tertib yang sudah disahkan oleh DPR, dan juga sebenarnya ketentuan ini sudah ada di tata tertib DPR yang lama pun juga sudah ada gitu. Jadi kalau membaca ketentuan pasal 284 tata tertib itu ayat 1 bahwa ketentuan sah tidaknya suatu pengambilan keputusan khususnya di dalam pengambilan keputusan secara voting itu didasarkan pada dua hal yang mutlak. Yang pertama itu terkait dengan quorumnya forum, dan itu menurut saya di dalam proses kemarin sudah cukup quorum. Dan yang kedua yang tidak boleh dilupakan adalah ketentuan yang di voting itu harus disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota DPR yang hadir. Jadi kuncinya adalah dia harus disetujui oleh separuh dari anggota DPR yang hadir. Nah, menurut saya sih sebenarnya di dalam forum yang kemarin voting itu justru sebenarnya keputusan untuk pemilihan kepala daerah tidak langsung itu dia tidak disetujui oleh separuh anggota DPR yang hadir gitu. Dia hanya disetujui oleh 226 anggota DPR gitu. Mas Ferry, landasan berpikir Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya dalam voting itu tidak boleh ada yang walkout ya? Ya, jadi begini. Bahkan yang walkout itu kalau misalnya di ketentuan yang berikutnya itu sebutkan bahwa mereka yang walkout, mereka yang mereka yang keluar dalam forum itu mereka harus dianggap hadir gitu. Jadi ketentuan separuh anggota DPR itu harus dihitung dari semua mereka yang hadir di awal pada saat proses paripurna gitu. Ya, artinya walkout itu dilarang sebetulnya menurut Anda? Tidak, bukan. Kalau tidak dilarang maka tidak akan mungkin ada 50+1 kan? Nah itu makanya ada mekanisme berikutnya. Jadi soal walkout itu kan hak bagi anggota DPR. Ya. Dan meskipun itu menurut saya juga ini persoalan lain, soal Demokrat kemudian dianggap tidak bertanggung jawab itu persoalan yang lain gitu. Ya. Tapi saya mau menekankan bahwa voting yang kemarin dilakukan yang menyepakati pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu merupakan voting keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan mutlak disepakatinya keputusan, karena dia tidak disetujui oleh separuh dari anggota DPR begitu. Nah, ini makanya kalau kemudian tidak dipenuhi separuh anggota DPR yang tidak disetujui oleh separuh anggota DPR yang hadir, maka ada mekanisme berikutnya. Jadi sama kayak pemilihan presiden gitu. Kalau pilpres itu dia dilakukan pada tahap pertama tidak memenuhi quorum 50%+1, maka dia harus di tahap kedua harus dilakukan begitu. Artinya pada saat Demokrat pada saat itu walkout, mestinya ini harus dihitung ulang apakah ini memenuhi quorum atau tidak, seperti itu maksudnya? Persis, jadi ada forum berikutnya yang harus dijalankan di dalam DPR. Apakah di tatip itu dinyatakan jelas seperti itu, Mas Ferry? Betul, jadi kalau mau membaca ketentuan itu, yang pertama dia harus memenuhi ketentuan quorum, memenuhi ketentuan disetujui oleh lebih dari 50% atau lebih dari separuh anggota DPR yang hadir. Jika tidak, maka harus diupayakan hal yang lain gitu. Jadi harus diupayakan yang lain atau dilakukan pemungutan secara berjenjang atau voting secara berjenjang. Yang hasilnya pasti tidak akan pernah dapat quorum kan? Gimana? Hasilnya pasti tidak akan ada quorum karena sebagian sudah walkout. Nah, betul. Jadi di sini itu benar pasal 284 ayat 4-nya menyebutkan kalau sudah dilakukan upaya-upaya yang lain itu tetap harus memenuhi ketentuan ayat 1 gitu. Ketentuan ayat 1 harus tetap disetujui oleh separuh anggota DPR.
Nah, jadi tetap saja Mas, memang ini kalau kita membaca tata tertib yang dibikin oleh DPR sendiri, memang untuk ketentuan voting itu harus disetujui oleh separuh, itu ketentuan mutlak kalau membaca tata tertibnya gitu. Nah, bahkan di dalam pasal-pasal berikutnya disebutkan, ketika kemudian quorum itu tidak terpenuhi atau persetujuan setengah itu tidak disetujui, ketentuannya bisa menjadi batal, tidak bisa dibahas gitu. Baik. Mas Ferry Junaidi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Baik, terima kasih.